Kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. I'm fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody that me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya.
Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir. Singaraja Bali, Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Ita Saputri hari ini di Obrolan Sepada. Wow, kita ngomongin cuaca dulu ya teman Pro 2, yang belakangan ini tuh bisa dibilang agak susah ditebak. Ya, kadang-kadang pagi itu panas banget, siang tiba-tiba hujan deras, kadang ada angin juga yang lumayan kencang. Tapi di sisi lain keinginan untuk jalan-jalan itu tetap ada. Apalagi sekarang banyak banget destinasi wisata yang lagi viral dan pengen langsung berangkat. Nah, tapi kadang yang kita terlalu fokus sama foto bagus atau healingnya aja, sampai lupa kalau kondisi cuaca juga memang harus jadi pertimbangan utama. Jangan sampai nih niat kamu untuk refreshing malah jadi capek atau bahkan beresiko untuk keselamatan. Makanya pagi ini aku sudah bareng sama Semeton Jegek Bagus Buleleng, ada Alika dan juga Santa yang bakal ngobrol santai soal gimana sih caranya untuk tetap bisa berwisata dengan aman di tengah cuaca yang lagi nggak menentu kayak sekarang ya. Oke, kita sapa dulu. Selamat pagi Alika dan juga Santa. Selamat pagi Kak. Selamat pagi Kak. Apa kabar hari ini? Astagfirullah sehat ya, ya Kak. sangat baik. Oke, kita mau ngobrol dulu yang dari yang paling ringan dulu ya. Ringan, Mungkin kesalahan yang paling sering dilakukan sama wisatawan saat traveling di kondisi cuaca yang berubah-ubah itu apa sih kira-kira? Oke, mungkin dari aku dulu Alika ya. Jadi biasanya ya wisatawan sekarang kan lebih sering lebih ke FOMO ya. Mungkin ya lebih ke FOMO kalau kita mau berwisata itu lebih nentuin sama apa yang viral. Jadi ini sebenarnya yang agak salah ya kalau kita bisa bilang ya. Karena saat ini itu seperti yang tadi Kakak udah bilang kan, kita lagi ada di cuaca yang tidak menentu. Kadang kita hujan, kemudian tiba-tiba panas, dan inilah yang sering kita lihat para wisatawan itu justru malah memilih tempat-tempat yang lebih agak bahaya gitu ya. Sekarang kan trennya lagi naik gunung gitu Alika ya. Jadi dengan cuaca saat ini sepertinya untuk mengikuti tren seperti itu agak salah nih Kak. Karena kan kalau kita berwisata langkah baiknya kita mempertimbangkan banyak hal, salah satunya kan cuaca tadi ya. Jadi inilah yang sering sekali salah diartikan oleh teman-teman kita yang lebih memilih untuk mementingkan tren gitu daripada mementingkan keselamatan diri kita sendiri kayak gitu. Oke, kalau dari Alika? Kalau dari Alika mungkin kita semua pasti punya gadget ya Kak, yang mana kita sendiri sebenarnya bisa mengecek perakiraan cuaca yang tentunya sudah ada di handphone kita. Jadi sebaiknya kita sebagai generasi muda itu sebelum kita bepergian atau berwisata itu mempertimbangkan dan juga mengecek ya Kak Santa ya. Cek dan recheck di HP gadget kita sendiri bagaimana sih cuaca hari ini, apakah memungkinkan atau tidak untuk kita melakukan wisata outdoor, apalagi di Kabupaten Buleleng sendiri itu DTW-nya kelebihan di outdoor ya Kak Santa ya. Jadi gitu. Sebaiknya sebelum kita berwisata itu cek dan recheck cuaca hari ini kembali, seperti itu Kak. Oke, jangan ikut-ikutan aja jangan ya. Ikut-ikutan aja, benar-benar jangan FOMO. Wah, menarik teman Pro 2. Tapi kita tahan dulu ya untuk obrolan pagi hari ini karena nanti kita bakal lanjut lagi, dan seperti biasa aku juga bakal buka WhatsApp di 081 139 91054 untuk kamu yang pengen bertanya sama Alika dan juga Santa atau mau komen langsung di live YouTube channel RRI Singaraja Official juga bisa. Kita tungguin. Tetap di Obrolan Sepada hari ini.
FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Searching everybody that let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga.
Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that's wide away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a lover, I never let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that's wide away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmallow and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a lover, I never let me in. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan?
That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Masih di obrolan sepeda teman Pro2, masih bareng kita Saputri, ada Alika dan juga Santa dari Semeton Jegek Bagus Buleleng ya. Oke, kalau kita pengen tahu juga nih dari Semeton Jegek Bagus sendiri apa aja sih yang sudah dilakukan terkait mungkin ada program-program khusus nggak dengan wisata seperti itu? Tentunya ada dong Kak. Oke, jadi kita ada program yang sudah kita laksanakan dari tahun lalu bahkan itu kita namanya wisata aman bencana. Jadi wisata aman bencana ini kayak gimana sih Alika? Oke, jadi wisata aman bencana ini kita sudah melakukan aksi nyatanya begitu Kak. Yang pertama langkah nyata yang kita lakukan yaitu kita mengadakan sosialisasi seperti itu Kak Santa ya. Tidak hanya untuk masyarakat Kabupaten Buleleng, namun juga kita mengundang ajang-ajang pageant yang ada di luar Kabupaten Buleleng seperti Trenda-Trenda di Denpasar, Jegek Bagus Gianyar seperti ini kok Kak ya. Iya, Terus juga kita undang dan kita ajak berdiskusi bersama dalam satu tempat yaitu di TIC di Pantai Penimbangan seperti itu. Kita mengambil banyak aspirasi juga dari mereka untuk bekerja sama dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berwisata di cuaca yang tak menentu ini ya Kak Santa. Yes, benar banget. Dan selain itu juga kita mengajak teman-teman di sekolah-sekolah yang ada di Buleleng nih Kak. Jadi kita kumpulkan mereka dalam satu hari. Saat itu kita mengundang dari BPBD, kemudian juga dari PMI untuk mengedukasi mereka karena kita percaya bahwa dengan anggota Semeton Jegek Bagus Buleleng kita tidak mungkin bisa menjamah banyak orang, sehingga kita di sana mengedepankan kolaborasi. Kita mengundang duta-duta yang ada di sekolah-sekolah Kabupaten Buleleng khususnya untuk bergabung bersama kami. Kita di sana diskusi, kita belajar, kita saling sharing yang nantinya harapan kita mereka dapat menjadi perpanjangan tangan dari program ini. Jadi kami berharap mereka akan mengedukasi kembali apa yang mereka dapatkan pada hari itu. Nantinya mungkin mereka akan mengisi materi di sekolah sehingga apa yang ingin kami sampaikan dapat tersampaikan ke lebih banyak orang begitu dengan perpanjangan tangan dari capability development serangkaian wisata aman bencana tersebut Kak. Wow, keren banget ya teman Pro2. Jadi ada program khusus dari Semeton Jegek Bagus Buleleng untuk seperti apa namanya wisata aman bencana. Wisata aman bencana, yes. Betul. Seperti itu. Wah, oke. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya teman Pro2. Jangan kemana-mana. Seperti biasa kita sudah buka di WhatsApp. Silahkan. Ada beberapa yang sudah masuk juga. Terima kasih. Dan jangan kemana-mana. Dengerin terus obrolan sepada hari ini. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Such a little You're listening to Pro2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat.
Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau ketika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan?
That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar! Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan.
Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di Masih mendengarkan obrolan Sepada hari ini masih bersama Alika, ada Santa juga dari Semeton Jegek Bagus Buleleng. Tadi kan kita udah tahu ya tentang program wisata aman bencana, dan sekarang ini kan banyak wisatawan yang memang spontan lihat tempat viral langsung berangkat tanpa cari infonya dulu seperti apa, padahal kadang ada peringatan cuaca atau kondisi alam yang memang harus diperhatikan. Nah, kalau lewat program wisata aman bencana ini gimana sih caranya mengajak anak muda supaya lebih aware lagi tanpa ngerasa digurui, karena kan tujuannya tetap liburan tapi biar tetap seru tetap gitu. seru, yes. Jadi ketika capability development itu kita ada banyak sekali sesi-sesi materi, Kak. Dan yang membawakan materi itu pun dari anak muda juga, sesama anak muda juga kita memang memanggil ahli di sana saat itu. Waktu itu kita mengundang PLT Kepala BPBD saat itu. Kemudian juga ada dari PMI Kabupaten Buleleng untuk memberikan edukasi tentang bagaimana bagaimana tanda-tanda akan terjadi bencana ketika kita mau liburan gitu, Kak. Contohnya misal nih kita akan liburan ke pantai deh ya. Ke pantai, kita kan Buleleng pantai banget ya. Jadi kalau ke pantai misalnya, ketika kita ke pantai kita lihat udah cuaca misal udah agak mendung, kemudian angin kenceng. Nah, di sana kita harus bisa dong mengartikan gitu ya, menyimpulkan kalau pas nggak ya ini ke pantai kayak gitu misalnya. Kemudian ketika sesi itu juga kita ada sosialisasi, kita ajak mereka untuk terlibat langsung diskusi, kita tanya mereka tentang kalian tuh biasanya merasakan apa sih kebencanaannya. Jadi kita buka pikiran mereka bahwa ketika kita berwisata itu kita tidak hanya menikmati alam, kita tidak hanya untuk healing, tetapi juga mengutamakan keselamatan diri kita sendiri, kayak gitu, Kak. Tapi sebenarnya program ini lahir dari keresahan apa sih? Oke. Kita lahir dari keresahan yang pertama, kita di Kabupaten Buleleng kan 90% kita ada destinasi wisata alam. Destinasi wisata alam. Kemudian yang kedua, saat ini anak muda lebih sering ke FOMO daripada mengutamakan keselamatan. Jadi mereka ketika berwisata mungkin lebih ke mempersiapkan alat-alat untuk bikin konten. Bagaimana mereka membuat konten itu tanpa mempersiapkan alat-alat yang seharusnya dibawa ke tempat destinasi tersebut. Ya, jadi kita edukasi mereka tentang itu. Jadi ketika kalian mau ke sini, apa aja yang harus kalian bawa? Ketika kalian kesini, outfit apa yang harus kalian gunakan? Jadi tidak semata-mata ketika kita ingin berwisata, kita hanya ingin buat konten, foto-foto tanpa memperhatikan hal-hal yang terkait dengan keselamatan kita, kayak gitu, Kak. Jadi kita edukasi itu, kita ingin mereka sadar bahwa ketika kita berwisata, kita tidak hanya liburan saja, kita tidak hanya untuk buat konten ataupun sharing di sosial media, tapi juga gimana kita menjaga lingkungan, kemudian juga menjaga keselamatan diri kita, kayak gitu sih, Kak, yang kita tekankan saat itu. Oke, akhirnya muncullah wisata aman bencana. Baik, teman berdua, nanti kita balik lagi ya. Kita nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Langsung nanti kita tanya ke Alika dan juga Santa. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Jangan kemana-mana, dengerin terus obrolan Sepada hari ini. Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan
pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So take that fire away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita
Untuk program wisata aman bencananya seperti apa ya, lahirnya dari keresahan apa, dan aku pengen tahu juga dari sisi kebiasaan wisatawan nih, karena kadang yang berbahaya itu kan bukan cuma alamnya, tapi keputusan kita sendiri yang terlalu memaksakan keadaan ya. Kalau menurut kalian, Alika dan juga Santa, kesalahan paling sering yang dilakukan wisatawan saat kondisi cuaca kurang bersahabat itu apa sih? Oke, kesalahan yang paling umum ya, atau yang mungkin paling sering disepelekan ketika kita berwisata itu adalah pelang-pelang atau rambu kebencanaan, Kak. Apalagi kita kan kalau di Buleleng ya, tadi yang seperti tadi udah kita bilang, kita ada 90% rata-rata itu wisata alam. Kita ada air terjun, kita ada pantai, gunung seperti itu. Dan saat-saat ini atau di tempat-tempat seperti itu penting banget buat kita penting banget buat kita aware sama yang peka sama lingkungan. Salah satunya adalah melihat fasilitas yang ada. Salah satunya yang paling penting yang terkait kebencanaan ini adalah rambu-rambunya, Kak. Jadi kemana jalur evakuasinya, di mana titik kumpulnya, karena nantinya ketika kita amit-amit ya terjadi sesuatu gitu, ketika kita lagi berwisata itu kita tahu kita harus kemana. Misal deh kalau kita ke pantai, tiba-tiba anginnya kenceng, terus tiba-tiba atau gelombangnya tinggi, at least kita tahu nih kemana kita harus kita ke tempat aman, ke tempat amannya di mana. Contohnya ke air terjun deh, kalau ke air terjun. Di air terjun misalnya amit-amit ya, misalnya ada longsor gitu. Karena air terjun kan kita nggak tahu ya nanti cuacanya seperti apa yang tiba-tiba. Terus kita tahu nih jalur evakuasinya kemana kita harus lari, kemana kita harus berkumpul ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Jadi sebenarnya pelang ini sebenarnya sangat penting sekali gitu ya. Ketika kita baru sampai nih di tempat wisata nih, kita harus tahu dulu. Oh, kalau nanti terjadi apa-apa kita harus kemana ya? Kalau misalnya ada hal ini kita harus ngapain, itu harus tahu dulu, Kak, gitu. Kebetulan kemarin pada saat izin cerita sedikit ya, Kak. Kemarin pada saat kita outbound ya, Kak Santa ya. Jadi kita outbound ke air terjun Canging yang ada di Desa Panji. Kita berkunjung ke sana dan kita sadar ya, Kak Santa, bahwa di sini ternyata fasilitas seperti rambu-rambu yang mengedukasi tentang keamanan itu ternyata kurang, seperti itu. Jadi dari sana kita mengambil kesimpulan dan kita memutuskan untuk melakukan langkah nyata, yaitu kita memasang dan memfasilitasi secara langsung. Itu kita langsung memasang pelang-pelang mengenai evakuasi keamanan di sana. Jadi ini juga serangkaian WAB kita tadi, Kak. Jadi selain mengedukasi, ada langkah nyatanya. Jadi selain kita mengedukasi siswa-siswi, mengedukasi generasi muda, kita juga terjun langsung ke destinasinya. Kita cari waktu itu ada di mana ya, Desa Sudaji, kemudian air terjun Git-Git. Kita ada pasang pelang jalur evakuasi, kemudian juga kita pasang pelang titik kumpul di sana. Jadi ini adalah salah satu langkah nyata kita untuk kita mengedukasi, kemudian kita juga beraksi nyata gitu. Kita terjun langsung ke tempat destinasi wisatanya untuk memasang ya. Memasang, betul, Kak Santa. Dengan harapan juga kita sudah berinisiatif untuk memasang pelang. Harapnya masyarakat yang nantinya akan berkunjung ke destinasi wisata tersebut juga bisa diajak untuk menjaga pelang tersebut, karena beberapa dari pengalaman kami itu kita berkunjung ke destinasi wisata seperti air terjun itu masih banyak wisatawan itu dia tidak peka seperti itu. Jadi nggak aware ya. Iya, nggak aware. Jadi kami harap juga bisa dapat bekerja sama untuk menjaga keamanan seperti itu, Kak Santa ya. Oke, ada satu pertanyaan yang masuk di WhatsApp untuk pagi hari ini. Ada Dika di Seririt yang bilang sekarang kan banyak yang traveling itu sambil bikin konten ya, Kak. Kalau kakak-kakak itu gimana sih batas aman antara cari konten yang bagus sama tetap menjaga keselamatan diri? Oke, mungkin Alika ada yang paling sering bikin konten. Oke, mungkin menurut Alika, kebetulan Alika sendiri juga hobi traveling, Kak. Jadi kita sangat boleh untuk membuat konten. Apalagi kita bisa membuat konten terkait cuaca hari ini, bagaimana di tempat kita berkunjung, bagaimana tempat kita traveling ini cuacanya bagaimana sih. Jadi kita bisa sekaligus up to date ya, up to date kepada wisatawan. Siapa tahu di hari itu ada yang ingin berkunjung juga nih ke tempat kita yang ingin travel, yang ke tempat kita yang sedang traveling ini. Jadi kita orang-orang, oh ternyata cuacanya masih buruk, nanti di pending dulu deh. Jadi itu bisa bermanfaat juga ya, sekaligus kita membuat konten tentang edukasi. Dan selain itu juga kalau kita bikin konten ya, itu alangkah baiknya kita dari awal nggak sih, Alika, kayak kita kasih tahu nih, kalian harus bawa ini loh. Kemudian juga di akhir konten itu dikasih saran itu bagus banget. Saran kita kalau membuat konten. Dan untuk batas amannya sendiri, alangkah baiknya kita membuat konten itu tidak terlalu ekstrim gitu ya. Betul. Jadi tahu batas, yes, karena kan kita
kalau kita bikin konten kan nggak mungkin kita bawa diri aja dong. Iya. Pasti kita bawa alat-alat yang gimana alat-alat ini pun pastinya agak menyulitkan kita untuk bergerak gitu ya. Jadi itu lebih diminimalisir lagi. Jadi bagaimana kita kalau bikin konten boleh banget ya, kan sekalian promosi juga, sekalian promosi pariwisata juga, tapi tetap keselamatan diri kita itu yang paling utama. Yes, benar banget. Tetap hati-hati gitu. Ya, oke. Dan yang terakhir nih, sebagai Jegek Bagus Buleleng yang memang membawa program wisata aman bencana, apa pesan kalian untuk anak muda yang lagi suka banget traveling dan berburu konten sekarang ini? Mungkin dari Kak Santa ya. Oke, jadi pesan buat kita, pesan dari aku untuk teman-teman Pro 2. Jadi liburan itu boleh banget, jalan-jalan itu juga boleh banget. Karena apalagi kita suka jalan-jalan juga ya Kak. Iya, dan healing itu boleh banget, tapi Healing tetap menjaga keamanan itu adalah sebuah kewajiban. Karena Buleleng itu indah sekali teman-teman. Buleleng punya banyak sekali destinasi wisata yang perlu kita kunjungi. Kita sangat kaya akan destinasi wisata dan alangkah baiknya kita berwisata dengan cerdas untuk menikmati semua keindahan-keindahan yang ada di Buleleng. Betul, dan juga sebelum kalian berwisata itu kita di akun Instagram Jegek Bagus Buleleng kita sudah membuat konten di mana-mana aja sih destinasi wisata yang aman dikunjungi dalam cuaca yang tak menentu. Mungkin bisa stay tune ya di Instagram kita. Instagramnya Jegek Bagus Buleleng. Jegek Bagus Buleleng. Oke. Ternyata ada satu pertanyaan yang masuk lagi sebelum kita akhiri. Ini ada yang bilang, Rani di Kalibukbuk, kadang kalau sudah jauh-jauh datang ke tempat wisata rasanya sayang banget kalau batal karena cuacanya yang tiba-tiba. Sebenarnya lebih baik tetap lanjut dengan hati-hati atau memang harus berani batalin rencana ya? Liburan bisa diulang. Liburan bisa diulang, tapi nyawa cuma punya satu ya. Cuma punya satu gitu ya. Kalau kucing mungkin 9 ya. Jadi itu sih dari kita ya Kak ya, karena memang di awal pasti kadang kan cuaca berubah-ubah ya. Misal anggaplah pagi ini kita berangkat masih dalam cuaca yang cerah gitu ya, ketika sampai di tempat ternyata hujan. Dan kalau dari kami sendiri, dari saran kami lebih baik untuk stop atau menunda gitu ya, atau bisa cari plan B gitu, misalnya yang lebih aman, contohnya kayak wisata-wisata indoor, atau dengan cuaca seperti ini kan kita tahu cuacanya berubah-berubah ya, maksudnya lebih baik kita memang mencari tempat yang yang kemungkinan untuk terjadi hal-hal tidak diinginkan itu minim gitu ya, contohnya wisata buatan seperti itu misalnya, jadi meminimalisir pergi ke tempat-tempat yang wisata alam gitu. Intinya kita keren itu bukan selalu tentang ikut tren ya Kak Santa, tetapi tentang tahu batas dan juga bertanggung jawab atas keputusan kita sendiri, karena kita anak muda juga sudah pasti tahu mana yang baik dilakukan, mana yang tidak dilakukan seperti itu. Jadi kita juga harus sudah bisa memutuskan apa yang baik dan yang tidak untuk kita lakukan seperti itu. Jangan sampai juga kita misal ya Kak, kayak kemarin itu udah ada banyak kasus yang orang hilang di gunung. Apalagi sekarang memang FOMO-nya itu menggunung, naik gunung, mendaki. Jadi apabila kita udah tahu nih cuaca buruk tetapi kita masih tetap memaksakan seperti itu, kita tidak hanya menyusahkan diri kita sendiri Kak Anggi. Kalau kita amit-amit hilang seperti itu Kak Santa ya, nggak mungkin kan kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Pasti otomatis kita menyusahkan orang lain juga. Jadi seperti itu, tahulah anak muda bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Tetap hati-hati dan jangan ambil resiko. Benar-benar ya. Baik, dari obrolan hari ini teman Pro 2 kita diingetin lagi kalau wisata itu bukan soal seberapa jauh sih kita pergi, tapi seberapa siap kita untuk menjaga diri dan orang-orang di sekitar kita. Karena liburan yang paling keren itu adalah liburan yang aman, yang bisa diceritakan dengan senyum saat betul banget. Terima kasih untuk Alika dan juga Santa waktunya hari ini ya, sudah berbagi cerita untuk teman Pro 2. Dan terima kasih juga untuk yang sudah bertanya di WhatsApp, yang sudah komen, yang sudah nonton kita di live YouTube channel RRI Singaraja Official juga terima kasih banyak. Aku pamit dulu, sampai ketemu lagi di obrolan Spada berikutnya. Terima kasih.